Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Lukman Hakim dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, NIM 21050974002 dari kelas WTIB 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer yang membahas matkul jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer adalah sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN. Crimping UTP dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah tidak pasti tidak bisa digunakan. Macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO. ISO adalah International Organization for Standardization, yaitu organisasi yang internasional bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial di seluruh dunia. Yang pertama ini adalah ada ISO. Next ada TIA. TIA adalah Telecommunication Industry Association, yaitu organisasi yang bekerja sama dengan Electrical Industry Association atau EIA. Mereka kerjasama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desing dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Next ada IEEE atau IEEE, merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEE memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun, kepanjangan itu sudah tidak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini sehingga kata elektronik sudah tidak lagi digunakan. IEE mencakup di bidang telekomunikasi jaringan komputer, listrikan, elektronik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu yang pertama ada IEE 802.3 yang digunakan untuk internet melalui akses LAN. Yang kedua ada IEE 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN dan WiFi. Yang ketiga ada IEE 802.16 yang digunakan untuk wireless tapi dengan akses WAN atau WiMAX. Selanjutnya ada ITU atau International Telecommunication Union atau merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar banyak bahasa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Next ada IETF atau Internet Engineering Task Force atau merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol. Selanjutnya, ada protokol yang bekerja di OSI layar. Yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui HTTP. HTTP WPP merupakan protokol juga meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada VTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol adalah file internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS atau Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagian penyimpanan lokal yang diaksesnya. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Selanjutnya ada POP3 atau Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Selanjutnya ada MIME atau Multi-Port Internet Mail Expansion.
Protokol digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Ada lagi SMP atau Server Massive Blocks, ada NNTP, News Transfer Protocol, terakhir ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Selanjutnya ada presentasi layer. Yang pertama, adalah protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host atau berjalan secara line teks. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Ada lagi yang terakhir ada SNMPP atau Simple Network Management Protocol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Ya, ini adalah contoh protokol yang ada di OSI layar. Ada NetBeons, NetBEUI, ada ADSP, ada PAP atau ada lagi yang terakhir PAP. Selanjutnya kita membahas tentang network protokol. Ini yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Ada lagi Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Ada juga HTTP yang kita juga kenal atau artinya Hypertext Transfer Protocol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Selanjutnya ada Telekomunikasi Network, ada File Transfer Protocol atau FTP. FTP itu protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah network. Terakhir ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Selanjutnya ada Source Socket Layer SSL. Selanjutnya ada Simple Network Monitoring atau CNSPP. Secure SL, SSL atau Post Office Protocol version 3. Internet Message Manager. Dan terakhir ada HTTP yang versi aman dari HTTP ke protokol komunikasi dari World Wide Web. Nah, ini ada Welknow port atau recent port. Yang pertama itu rank 0 sampai 1023. Merupakan provider atau port umum yang sudah ditetapkan reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau account. Nah, ini ada gambar dari port number, protokol dan aplikasi. Nah, ini nama angka-angka yang berkesinambungan. Selanjutnya ada registered port atau program dengan program lokasi yang digunakan oleh khusus akun biasa. Ya, ini contohnya beda dari yang tadi ada port number protokol application yang dimulai dari angka 1025 TCP, NFS atau is or data. Nah, ini contohnya. Kita lihat di tabel berikut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.